Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feniana Afifah, mahasiswi Universitas Narotama dengan NIM 01221069. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengajar Ibu Iga Ayu Nitya Darmani, SST, SEMM. Materi yang akan saya sampaikan dalam video kali ini adalah sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Pengertian ekonomi manajerial. Pengertian ekonomi itu sendiri adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi keperluan seperti kebutuhan dan keinginan hidupnya. Sedangkan manajerial adalah pengelolaan sesuatu dengan baik. Jadi, ekonomi manajerial adalah pengelolaan ekonomi atau usaha secara sistematis dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan, baik organisasi, individu, maupun masyarakat. Kemudian, sifat ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial disebut juga dengan ekonomi mikroterapan, yang dimana penerapan metode dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Ekonomi manajerial dapat mengembangkan prinsip ilmu yang tujuannya untuk meningkatkan keefektifan saat mengambil keputusan. Setiap manajer pastinya akan mendapat masalah manajerial dalam bisnisnya. Permasalahan yang timbul saat kesenjangan antara kondisi di lapangan dengan apa yang diharapkan oleh seorang manajer. Masalah tersebut seperti yang pertama, masalah dalam menentukan tingkatan harga maupun keluaran produk. Yang kedua, masalah dalam memilih teknik industri dan teknologi. Dan yang ketiga, masalah dalam tingkat persediaan. Ekonomi manajerial dapat membantu para manajer dalam mempengaruhi kinerja dan perilaku manajerial ekonomi. Manajerial memanfaatkan beberapa analisis, misalnya metode kuantitatif, statis, atau ekonometri, dan konsep manajemen yang strategis dan analisis keuangan. Kemudian, ruang lingkup ekonomi manajerial. Untuk dapat memahami konsep-konsep ekonomi manajerial lebih jelas, kita dapat melihat dari hubungannya dengan yang pertama, keterkaitan dengan teori ekonomi. Keputusan dari manajemen dapat menerapkan ilmu ekonomi dan perangkat ilmu terapan. Teori ekonomi ini terdiri dari teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro mempelajari mengenai tingkah laku ilmu ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan suatu keputusan dalam sistem perdagangan bebas. Sedangkan teori ekonomi makro dititik beratkan pada agregasi dari unit-unit ekonomi, terutama perekonomian nasional seperti output, pendapatan investasi, keseluruhan harga atau harga total. Teori ekonomi berguna untuk memprediksi serta menerangkan tingkah laku ekonomi. Teori ekonomi umumnya dimulai dengan suatu model. Dalam hal ini, model merupakan suatu abstraksi dari banyak hal yang meliputi dari suatu kejadian dan berusaha untuk mengidentifikasi dari beberapa faktor dari suatu kejadian. Yang kedua, keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu ekonomi memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis masalah-masalah pengambilan keputusan manajerial. Seperti halnya ilmu ekonomi, ilmu pengambilan keputusan juga memberikan seperangkat alat dalam pembentukan model-model dalam mengambil keputusan menganalisis pengaruh dari serangkaian tindakan alternatif dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dari model-model tersebut. Perangkat statistik digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel-variabel penting dalam masalah pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar masalah pengambilan keputusan itu mencakup kegiatan dan peristiwa yang akan terjadi di masa datang.
Maka, teknik peramalan juga memainkan peranan penting dalam pembuatan keputusan manajer dalam studi ekonomi manajerial. Yang ketiga, keterkaitan dengan berbagai fungsional ilmu administrasi bisnis. Dalam hal ini, hubungan antara ekonomi manajerial dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan. Area fungsi administrasi tersebut diantaranya akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen SDM, dan produksi. Jadi, ekonomi manajerial adalah sebagai pelajaran yang menggabungkan antara teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan juga area fungsional ilmu administrasi bisnis yang membahas bagaimana hal itu saling berinteraksi antara satu sama lain pada organisasi atau perusahaan untuk mencapai target atau tujuan perusahaan dengan cara yang lebih efisien. Kemudian, teori perusahaan. Perusahaan pada dasarnya merupakan suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Perusahaan ada dalam rangka untuk menghemat biaya transaksi dengan cara menginternalisasi semua transaksi atau dengan menjalankan berbagai fungsi di dalam perusahaan sendiri. Namun, akan ada masanya di mana internalisasi proses bisnis akan memakan lebih banyak biaya daripada outsourcing. Teori perusahaan menekankan bahwa maksud dan tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan atau value of firm. Seringkali perusahaan yang benar akan mengorbankan langkah jangka pendek demi memastikan laba jangka panjang yang stabil. Pada teori perusahaan ini, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai. Dalam hal ini, nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai sekarang atau present value dari semua keuntungan perusahaan di masa depan. Adapun optimisasi terkendala dalam teori perusahaan. Optimisasi terkendala ini adalah perusahaan memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan dengan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian terdapat pula keterbatasan teori perusahaan seperti masalah pemilik atau pengelola. Dalam hal ini, pengelola atau manajer bisa saja lebih tertarik untuk memaksimalkan kepuasan pribadi di atas usaha memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, manajer kurang mampu untuk memaksimumkan laba, tetapi hanya dapat berusaha untuk memuaskan beberapa tujuan dalam hal penjualan, pertumbuhan laba, pangsa pasar, dan sebagainya yang dapat diartikan perusahaan lebih bersifat memuaskan daripada memaksimumkan organisasi. Selanjutnya, peranan bisnis dalam masyarakat. Peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam. Peran bisnis dalam masyarakat, dengan adanya bisnis dalam masyarakat akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan karena suatu bisnis akan memerlukan faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, dan alat faktor produksi lainnya. Selain itu, dengan adanya suatu bisnis dalam masyarakat juga akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang sifat dan teori laba. Yang pertama, laba bisnis atau usaha. Laba bisnis atau usaha mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Dalam hal ini, biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi, seperti upah tenaga kerja, bunga modal, sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran bahan mentah. Yang kedua, laba ekonomi. Laba ekonomi adalah pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Dalam hal ini, biaya implisit yaitu mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya sendiri. Contohnya, seperti hasil yang dapat diperoleh perusahaan dari menginvestasikan modal dan menyewa
menyerahkan lahan dan input lain milik perusahaan ke perusahaan lain. Kemudian teori laba. Teori laba terdiri dari yang pertama, teori laba dalam menghadapi resiko. Dalam teori ini, hasil di atas normal dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang yang memiliki resiko di atas rata-rata. Contohnya, eksplorasi minyak. Kemudian yang kedua, teori laba karena pergesekan. Pada teori ini, laba timbul akibat pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, teori laba monopoli. Beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi dibandingkan pada persaingan sempurna. Kemudian, teori laba inovasi. Pada teori ini, laba atau ekonomi sebagai ganjaran bagi perusahaan yang berhasil dalam melakukan inovasi. Kemudian, teori laba efisiensi. Dalam teori ini, yang lebih efisien yang akan memenangkan laba lebih dalam investasi jangka panjang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.